Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Bang Rosid Juragan Empang. Untuk kali ini saya akan berbagi tip atau cara beternak lele di kolam beton. Tapi sebelumnya silahkan kawan-kawan untuk subscribe, like, share, and comment. Saya akan berbagi ilmu untuk teman-teman bagaimana cara beternak lele di kolam beton yang mudah, yang praktis, yang hemat dan ekonomis tentunya. Beternak lele itu sangat mudah ya, yang bagi yang tahu ilmunya. Oke, saya punya sedikit ilmu untuk berbagi bagaimana cara beternak lele di kolam beton kepada teman-teman ya. Saya akan share bagaimana caranya beternak lele. Kalau kita punya ilmu sedikit tapi kita bagikan kepada teman-teman, itu lebih baik daripada kita punya banyak ilmu tapi kita tidak bagi. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara beternak lele di kolam beton. Oke, tetap semangat. Salam sikomis senusantara. Maju terus peternak lele pemula. Oke, kita lanjutkan teman-teman bagaimana proses ya kita budidaya ikan lele di kolam beton. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita beternak atau budidaya ikan lele di kolam beton. Langkah yang pertama adalah membersihkan permukaan dinding beton menggunakan pelepah batang pisang atau orang Jawa bilang gedebok. Setelah kita bersihkan atau kita gosok dengan pelepah batang pisang, kita membersihkan dengan menggunakan air garam kasar ya. Terserah teman-teman pakai setengah kilo atau 1 kilo ya. Kita cairkan di dalam bak, kemudian kita gunakan untuk membersihkan permukaan dinding beton. Setelah itu kita bilas pakai air bersih. Kemudian kolam kita isi menggunakan air tandon atau air pump. Kalau teman-teman punya air tandon silahkan digunakan, karena di dalam air tandon itu mengandung O2 atau oksigen yang lebih baik ya daripada air pump. Untuk teman-teman ingat, untuk ketinggian pertama yang ideal ya yang kita gunakan adalah ketinggian air 25 sampai 35 cm ya. Jadi jangan terlalu tinggi atau terlalu dalam. Kasihan nanti lele mengambil oksigen, naik turun dan bisa menyebabkan kematian pada lele. Setelah itu kita beri PRC ya, setiap 2 hari sekali kita gunakan PRC atau probiotik Rabal Classic. PRC ini pertama kali diciptakan oleh profesor kita, Bapak Profesor Ibnu Saidir ya, dari pembenihan lele mutiara Aceh. Fungsi PRC ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman sebelum membuat kolam ikan baik beton maupun terpal, usahakan untuk membuat PRC dahulu ya. Untuk fungsi dari PRC ini, yang pertama bisa meningkatkan nafsu makan dan pertumbuhan ikan lele. Yang kedua, bisa mempercepat waktu panen dan menghemat pakan atau pelet. Yang ketiga, meningkatkan bobot ikan ya, bobot ikan lele ketika waktu panen ya. Yang keempat, meningkatkan penyerapan protein dari alga air kolam dan pelet agar menjadi daging secara maksimal. Yang kelima, PRC ini bisa menghilangkan atau mengurangi bau air kolam atau green water ya, akibat amonia dan gas beracun yang dihasilkan oleh ikan lele. Jadi fungsi dari PRC ini sangat banyak sekali ya. Langkah-langkah apa ya selanjutnya setelah itu? Yaitu memberikan 200 ml atau 2 gelas air aqua ya. 2 gelas aqua maksud saya. 2 gelas aqua ke dalam kolam yang sebelum kita tebar bibit lelenya sebanyak 200 ml. Fermentasi penggunaan PRC ini selama 2 minggu. Kemudian persiapan aerasi. Kalau teman-teman itu pakai aerasi ya,
Kalau ukuran saya ini cuma 1 meter persegi, jadi tidak menggunakan aerasi atau aerator. Ketika air kolam berusia 2 minggu, benih ikan lele dapat dimasukkan ke dalam kolam. Pemberian PRC tetap dilanjutkan setiap 2 hari sekali, teman-teman ya, hingga masuk waktu panen, dan aerasi tetap dihidupkan hingga waktu panen. Untuk pemberian pakan, ini saya sarankan tetap dibibis ya, dibibis dengan PRC sebanyak 8 tutup botol aqua untuk 1 kilogram pakan pelet ya. Air kolam yang mengandung PRC hanya dilakukan pergantian air ketika air mulai berbau saja. Jika tidak, maka tidak perlu ya teman-teman untuk menggantinya. Dan langkah yang terakhir ya, untuk teman-teman ketahui ya, yang paling penting ya, menurut observasi saya, menurut kajian saya selama ini, ketika teman-teman untuk menebar benih bibit lele yang kita beli ya dari pembenihan, kan diberi kantong plastik. Usahakan teman-teman memasukkan sekalian sama kantong plastiknya ke dalam kolam. Setelah itu biarkan bibit lele yang baru kita masukkan itu keluar dengan sendirinya. Itulah prinsip utama yang harus teman-teman ketahui. Jangan langsung dari pembenihan kita masukkan ke kolam dengan mencurahkan langsung, karena bisa menyebabkan stres ya pada ikan lele. Itu kunci yang utama. Oke teman-teman ya, mungkin itu yang bisa saya share kepada teman-teman. Ilmu saya meskipun sedikit, ini berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih ya 1 tahun lah, yang mungkin bisa membantu teman. Oke kawan-kawan, sekarang saatnya saya akan memasukkan bibit lele saya ke dalam kolam beton. Seperti ini teman-teman ya, cara memasukkan bibit lele. Jangan kita langsung mencurahkan dari plastik ke dalam kolam beton, nanti akibatnya fatal. Ikan lele bisa langsung stres. Kita masukkan sekalian ini sama kantong plastiknya ya, seperti ini teman-teman ya. Kita buka plastiknya. Ya seperti ini, kita buka kantong plastiknya ya. Ini ada oksigennya tadi, kasih oksigen sama pembenihan. Nah kita masukkan semuanya ini teman-teman ya, kita masukkan semuanya. Nah seperti ini teman-teman ya, biarkan bibit lele keluar dengan sendirinya, jangan sampai kita langsung mencurahkan. Biarkan bibit lele keluar dengan sendirinya ya. Ya kita masukin semuanya ini ke dalam kolam. Nah seperti ini kawan-kawan ya, biar keluar dengan sendirinya dia. Nah seperti ini, dia akan keluar satu persatu. Nah ya seperti ini, dia akan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dia akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Biarkan dia keluar dengan sendirinya. Jadi teman-teman jangan sampai langsung mencurahkan ya. Ya begitu tip atau caranya beternak lele di kolam beton ketika baru mengisi bibit ke dalam kolam. Oke, seperti itu teman-teman ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa mencontohnya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, cukup sekian dari saya. Tetap di channel saya, Bang Rosid Juragan Empang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.